Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Kurnia Andini dan rekan-rekan saya Sherly Ahzari, Putri Nabila dari Rida Januaristi. Kami di sini akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Meta-analisis pengaruh model discovery learning dalam pembelajaran fisika terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Abstrak dari artikel kami adalah penelitian ini menyelidiki pengaruh model discovery learning dalam pembelajaran fisika terhadap peningkatan hasil belajar siswa yang dilihat dari efek size-nya. Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis dan yang menggunakan 20 artikel dari 80 sampel artikel yang berasal dari jurnal-jurnal yang telah terakreditasi SINTA. Penelitian ini didasari pada 3 kategori. Yang pertama adalah tingkat pendidikan, yang kedua materi fisika yang digunakan, dan yang terakhir adalah hasil belajar yang dilihat. Pada kedua adapun hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, model discovery learning ini efektif digunakan pada kedua jenjang pendidikan, yaitu SMP maupun SMA, karena efek size yang didapatkan berkategori tinggi. Yang kedua, berdasarkan materi fisika yang digunakan, model discovery learning ini untuk materi listrik dinamis, usaha dan energi, tekanan, pemantulan cahaya, fluida dinamis, fluida statis, serta gerak lurus memiliki efek size yang berkategori tinggi, sedangkan materi elastisitas, suhu, dan kalor berkategori sedang. Sehingga model discovery learning ini lebih efektif untuk digunakan pada materi tekanan, karena pada materi tekanan ini efek size-nya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ketiga, pada hasil belajar siswa, pengaruh model discovery learning ini pada komponen pengetahuan memiliki efek size berkategori tinggi, dan pada komponen keterampilan memiliki efek size yang berkategori sedang. Untuk kata kuncinya adalah meta-analisis, discovery learning, efek size, pembelajaran fisika, dan hasil belajar. Pendahuluan dari artikel ini adalah dari standar isi yang berada pada Permendiknas nomor 22 tahun 2007 itu menyatakan tujuan serta fungsi dari mata pelajaran fisika ini, yaitu supaya siswa itu mampu untuk memiliki sikap ilmiah, dapat memberikan pengalaman dan bisa menguji hipotesis melalui percobaan, membuat instrumen percobaan, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun laporan, serta yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil percobaan dari pengujian hipotesis ini. Di mana fungsi dan tujuan ini termasuk ke dalam pendekatan saintifik dan juga sangat membutuhkan yang namanya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Putri Imamsari dan kawan-kawannya dalam penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017, sekolah lebih dominan untuk memperlakukan fisika itu sebagai sekumpulan pengetahuan. Sehingga dalam proses pembelajaran itu sering terjadi yang namanya proses pembelajaran yang berpusat kepada guru. Dan guru siswa hanya mendapatkan konsep-konsep yang bersifat informasi yang disampaikan oleh guru di kelas. Sehingga siswa menjadi kurang tertarik untuk belajar dan akan berdampak kepada motivasi dan keaktifan siswa yang berkurang selama proses pembelajaran. Dan akhirnya akan berdampak kepada rendahnya hasil belajar siswa. Menurut Kadri dan Rahmawati pada tahun 2015, pembelajaran yang sering dilakukan itu hanya bersifat satu arah atau teacher center, sehingga siswa menjadi kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran fisika dan akan membuat siswa menjadi bosan, jenuh, dan kurang berminat terhadap pembelajaran fisika dan akan berdampak kepada hasil belajar yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada umumnya, pembelajaran fisika ini sering mengalami kendala seperti rendahnya kreativitas belajar siswa dan juga hasil belajar siswa. Salah satu penyebabnya adalah model dan metode yang kurang cocok digunakan oleh guru pada pembelajaran fisika ini. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, semua permasalahannya terdapat kepada model dan juga metode yang digunakan yang selalu berpusat kepada guru dan kurang memperhatikan keaktifan siswa dan kurang berpusat kepada siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Simbolon dan Situmorang pada tahun 2018, banyak siswa yang tidak menyukai pembelajaran fisika ini dikarenakan materi itu sangat sulit dipahami oleh siswa karena metode yang digunakan oleh guru itu banyak menggunakan tanya jawab, mencatat, maju ke depan ataupun membuat PR sehingga siswa menjadi bosan dan juga malas untuk mendengarkan materi fisika ini yang mengakibatkan rata-rata dari siswa nilai rata-rata siswa ini menjadi rendah dan tidak sesuai dengan KKM yang diharapkan. Model pembelajaran yang hanya berpusat kepada guru itu secara tidak langsung akan membuat siswa itu menjadi pasif dan tidak aktif dalam proses pembelajaran fisika. Sehingga siswa ini akan menjadi enggan untuk berpikir kreatif,
dan akan membunuh kreativitas siswa untuk memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi sangat-sangat dibutuhkan kreativitas guru dalam mengelola ruang dan juga penggunaan model yang dapat meningkatkan kembali kreativitas siswa ini untuk memunculkan ide dan gagasan yang menarik. Salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi adalah menggunakan model discovery learning. Karena sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kadri pada tahun 2015, model discovery learning ini sangat menekankan kepada keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan penerapan model ini bisa sangat membantu siswa dalam memahami pembelajaran dan juga membuat siswa menjadi lebih aktif dalam mengeluarkan ide-ide dan juga untuk membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran serta mengeluarkan ide-ide dan inovasi-inovasi kreatif dalam memahami pembelajaran fisika. Menurut Izzah pada tahun 2021 dengan mengikuti proses pembelajaran secara aktif, siswa ini akan berdampak positif juga terhadap hasil belajarnya. Jadi dengan siswa aktif dalam kelas, maka hasil belajarnya juga akan meningkat. Berdasarkan dari pencarian artikel yang telah kami lakukan, terdapat banyak sekali artikel yang telah membahas mengenai pengaruh discovery learning ini terhadap hasil belajar fisika siswa. Oleh karena itu, namun penelitian-penelitian tersebut menggunakan materi pembelajaran fisika yang berbeda-beda, serta digunakan pada tingkat pendidikan dan tempat penelitian yang berbeda-beda juga, serta komponen hasil belajar yang dilihat pun juga berbeda. Oleh karena itu, kami dari kelompok 7 ingin membuat meta-analisis pengaruh model discovery learning ini dalam pembelajaran fisika terhadap peningkatan hasil belajar siswa, baik ditinjau dari berbagai macam kategori seperti materi pembelajaran fisikanya, tingkat pendidikan, tempat penelitian, serta komponen hasil belajarnya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh model discovery learning dalam pembelajaran fisika, baik yang pertama dilihat dari jenjang pendidikannya, yang kedua dilihat dari materi pembelajaran fisikanya, yang ketiga dilihat dari komponen peningkatan hasil belajar siswa. Untuk metode penelitian yang kami gunakan, yaitu metode meta-analisis, di mana kami memilih 20 artikel yang sesuai dengan kategori dari 80 sampel artikel yang telah kami cari, di mana artikel-artikel tersebut telah terakreditasi Sinta. Nah, artikel yang kami gunakan ini merupakan artikel hasil dari penelitian eksperimen yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kami di sini hanya menggunakan data sekunder dari penelitian-penelitian yang telah ada. Tahapan penelitian ini yang pertama yaitu penetapan rumusan masalah, di mana kami menetapkan rumusan masalah kami melihat pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar fisika siswa. Dan yang kedua, selanjutnya kami mengumpulkan artikel-artikel sebanyak 80 artikel yang telah terakreditasi Sinta sesuai dengan rumusan masalah yang telah kami tetapkan. Lalu kami memilih 20 artikel dari 80 artikel tersebut, di mana 20 artikel ini sudah sesuai dengan kategori dan bisa dicari efek tesnya. Setelah itu, kami melakukan pengklasifikasian artikel, di mana artikel ini kami klasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, jenjang pendidikannya. Yang kedua, berdasarkan materi-materi pembelajaran fisika yang digunakan. Dan terakhir, kami klasifikasikan berdasarkan komponen hasil belajar siswa. Yang keempat, kami menghitung efek tes dari masing-masing artikel yang telah kami pilih tadi. Selanjutnya, kami merata-ratakan efek tes dan sesuai dengan kami merata-ratakan efek tes dan dikategorikan sesuai dengan variabel, di mana kami merata-ratakan efek tes itu berdasarkan klasifikasi artikel yang telah kami klasifikasi tadi. Setelah itu kami kategorikan apakah itu sesuai dengan yang telah kami tetapkan di awal tadi. Terakhir, kami akan membuat kesimpulan secara umum dari penelitian yang telah kami lakukan. Ini merupakan rumus yang kami gunakan untuk mencari efek size dari artikel-artikel tersebut. Terdapat 6 rumus untuk mencari efek size, di mana kami menggunakannya tergantung data apa yang tertera terhadap artikel tersebut. Untuk kategori efek size ini, kami akan mengkategorikan efek size itu rendah jika efek size yang dihasilkan itu besar sama dari 0 dan kecil sama dari 0,2.
Namun jika efek ses dari artikel itu besar sama dari 0,2 dan kecil sama dari 0,8, kami akan mengkategorikannya ke dalam mengkategorikan efek sesnya yaitu sedang. Namun jika efek ses yang dihasilkan lebih dari 0,8, maka kami kategorikan menjadi kategori tinggi. Ini merupakan 20 artikel yang kami pilih dan kami cari efek sesnya. Dan juga ini merupakan kode rumus efek ses yang mana yang kami gunakan sesuai dengan data yang telah disajikan di artikel-artikel tersebut. Di mana kami juga menggunakan artikel dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, yang pertama kami lihat pengaruh model scholarly learning ini berdasarkan jenjang pendidikannya dalam pembelajaran fisika terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Di mana pada jenjang pendidikan SMP terdapat 5 artikel dengan rata-rata efek sesnya 1,28 yang ini termasuk ke dalam kategori tinggi. Untuk jenjang pendidikan SMA terdapat 15 artikel dengan rata-rata efek sesnya 0,85 dan juga termasuk ke dalam kategori tinggi. Dari data analisis tadi bisa kita jelaskan bahwa penggunaan model scholarly learning ini efektif digunakan pada kedua jenjang pendidikan, baik itu SMP ataupun SMA, karena efek ses yang dihasilkan itu termasuk ke dalam kategori tinggi. Namun, karena efek ses dari di jenjang SMP lebih tinggi dibandingkan jenjang SMA, jadi model discovery learning ini sangat efektif atau lebih efektif digunakan pada jenjang SMP dibandingkan jenjang SMA. Selanjutnya, yang kedua, kami melihat pengaruh model discovery learning ini berdasarkan materi pembelajaran fisika yang digunakan. Untuk materi listrik dinamis terdapat 2 artikel dengan rata-rata efek sesnya 0,85 dan termasuk kategori tinggi. Yang kedua, suhu dan kalor terdapat 4 artikel dengan rata-rata efek sesnya 0,78 kategori sedang. Yang ketiga, materi elastisitas ada 4 artikel dengan rata-rata 0,63 dan kategori sedang. Ada materi tekanan 1 artikel dengan rata-rata efek ses 2,86 dengan kategori tinggi. Ada usaha dan energi terdapat 1 artikel dengan 2,06 rata-rata efek sesnya dengan kategori tinggi. Pada materi pemantulan cahaya ada 2 artikel dengan rata-rata efek ses 0,85 dengan kategori tinggi. Dan fluida dinamis dengan efek ses 1,48, fluida statis dengan terdapat 2 artikel dengan efek ses 1,24, dan juga materi gerak lurus terdapat 1 artikel dengan efek ses 1,07, di mana 3 artikel tersebut dikategorikan tinggi. Nah, dari 20 artikel yang telah kami pilih tadi, hanya 18 artikel yang mencantumkan materi pembelajaran fisika. Jadi, hanya 18 artikel yang kami analisis efek sesnya berdasarkan materi pembelajaran fisika. Nah, pengaruh model scholarly learning ini dalam pembelajaran fisika terhadap hasil belajar siswa diperoleh efek ses yang tinggi pada materi listrik dinamis, tekanan, usaha energi, pemantulan cahaya, fluida dinamis, dan fluida statis, serta gerak lurus. Namun pada materi suhu dan kalor serta elastisitas diperoleh efek ses yang sedang. Namun materi dengan efek ses tertinggi adalah tekanan. Jadi model scholarly learning ini lebih efektif digunakan pada materi tekanan. Namun secara menyeluruh karena efek ses rata-rata dari semua materi ini adalah tinggi, jadi sebenarnya model discovery learning ini sangat efektif jika digunakan pada materi pembelajaran fisika. Untuk yang terakhir yaitu berdasarkan komponen hasil belajar siswa, di mana untuk komponen keterampilan rata-rata efeknya terdapat 4 artikel dengan rata-rata efek ses 0,75 dan termasuk kategori sedang, dan komponen selanjutnya adalah pengetahuan terdapat 16 artikel dengan rata-rata efek sesnya 0,96 termasuk kategori tinggi. Nah, sebenarnya komponen keterampilan ini ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun dari 20 artikel yang telah kami pilih hanya ada komponen hasil belajar yaitu pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan data hasil analisis tadi, diperoleh bahwa besar rata-rata efek ses untuk pengaruh model discovery learning dalam pembelajaran fisika terhadap peningkatan hasil belajar pada komponen pengetahuan adalah 0,96 dengan kategori tinggi dan pada komponen keterampilan adalah 0,75 dengan kategori sedang. Jadi bisa dinyatakan bahwa penggunaan model discovery learning ini dalam pembelajaran fisika baik pada komponen pengetahuan maupun komponen keterampilan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi kesimpulan dari artikel kami ini adalah penggunaan model discovery learning dalam pembelajaran fisika berdasarkan jenjang pendidikan SMP dan SMA efektif berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa. Itu dibuktikan dengan besarnya efek ses yang diperoleh pada jenjang SMP yang
berkategori tinggi dan SMA yang berkategori sedang. Kesimpulan yang kedua, pengaruh model discovery learning pada pembelajaran fisika berdasarkan materi pembelajaran efektif digunakan pada semua materi pembelajaran fisika sesuai dengan efek ses pada materi listrik dinamis, tekanan, usaha dan energi, pemantulan cahaya, fluida dinamis, fluida statis, dan gerak lurus berkategori tinggi, dan materi, suhu, dan kalor, serta elastisitas berkategori sedang. Kesimpulan terakhir, penggunaan model discovery learning dalam pembelajaran fisika efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada komponen pengetahuan maupun komponen keterampilan, sesuai dengan efek size-nya pada komponen pengetahuan berkategori tinggi dan pada komponen keterampilan berkategori sedang. Itulah kesimpulan dari artikel kami, dan ini merupakan kami akan menampilkan rujukan atau daftar pustaka yang telah kami gunakan. Next. Selanjutnya kami akan menampilkan artikel yang telah kami buat dalam format Word. Baiklah, inilah artikel yang telah kami buat dalam bentuk Word-nya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 7 mengenai artikel kami pengaruh model discovery learning dalam pembelajaran fisika terhadap hasil belajar siswa. Itulah presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.